Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini 1 Juni 2024, saya bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman bagaimana caranya berbudidaya tanaman cabai yang sehat dan berkualitas, menghasilkan produksi yang berkualitas sesuai dengan harapan ya. Nah, kalau kita berharap untuk 100% kemungkinan itu nggak mungkin, tapi standar minimal kita insya Allah bisa tercapai sepanjang kebutuhan dan perawatan yang kita berikan itu sesuai dengan standar kebutuhannya ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya, yang selalu mensupport, mendukung, mengikuti video-video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang saya bagikan semuanya bermanfaat, barokah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini teman-teman ya, ini saya hanya mau menunjukkan bahwa inilah tanaman cabai saya yang dengan segala teknis yang begitu sederhana, tapi alhamdulillah selama ini saya praktekkan juga hasilnya berkualitas ya. Ini teman-teman ya, ini cabai ini buah kedua teman-teman ya. Ini cabai buah kedua dan alhamdulillah masih melekat ya, walaupun dengan potensi kemarin yang cukup mengalami banyak krisis ya, krisis kekurangan bermacam-macam ya, karena dengan faktor cuaca yang kekeringan ya. Jadi ini teman-teman ya, ini kembali lagi saya tunjukkan satu pembuktian bahwa perawatan yang saya gunakan atau yang saya lakukan selama ini berbudidaya itu tanpa pernah melakukan perubahan ya. Jadi saya nggak pernah mengganti cara atau berubah cara sistem perawatan dalam budidaya cabai ya. Ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini buah kedua teman-teman ya. Ini alhamdulillah ya, masih sehat ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan seperti yang telah saya sampaikan di video saya kemarin ya. Jadi kita itu berbudidaya cabai itu tidak perlu ribet teman-teman ya. Tidak perlu ribet, tidak perlu bermacam-macam teknis ya, bermacam-macam teori ya. Karena semuanya itu bermuara kepada kesuburan ya. Teman-teman bisa perhatikan atau bisa praktekkan berbagai macam penemuan atau berbagai macam teknologi yang sekarang ini beredar atau bermacam-macam, baik itu pestisida, baik pupuk dan sebagainya, itu semuanya hanya bermuara kepada kesuburan teman-teman ya. Nah, sementara untuk tanaman cabai, khususnya untuk tanaman cabai atau hortikultura, kita ini kan mengharapkan bukan hanya kesuburan ya. Jadi kalau untuk menyuburkan tanaman itu lebih mudah ya, tapi kita bagaimana caranya kita menghasilkan produksi yang berkualitas dengan buah yang sehat, yang berharap sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi untuk teman-teman ya, misalnya kita mengikuti berbagai macam studi atau berbagai macam eksperimen dari teman-teman yang lain di luar sana yang banyak mengatakan bahwa dengan menggunakan ini, menggunakan itu semuanya menghasilkan, itu sebenarnya muaranya hanya satu teman-teman ya, itu hanya kesuburan ya, untuk mengarahkan ke tanaman kita untuk tumbuh lebih subur ya. Tapi satu kunci bagi saya bahwa kesuburan tanaman itu tidak menjamin sebuah tanaman cabai itu menjadi tanaman yang berproduksi tinggi ya. Jadi kita perlu memahami bahwa ketika tanaman itu terlalu subur itu sebenarnya rentan teman-teman ya, rentan terhadap hama dan penyakit. Nah, ketika tanaman itu sudah terkena hama dan penyakit itu, ketika tanaman itu terlalu subur itu sulit untuk disembuhkan kembali ya, atau sulit untuk kembali sehat ya. Ini teman-teman ya, ini bukan omong kosong teman-teman ya, ini fakta ya. Jadi teori yang saya praktekkan selama ini tidak pernah berubah, tidak pernah berganti-ganti metode, tidak pernah berganti-ganti cara, tapi alhamdulillah faktanya ya. Ini teman-teman ya, ini efek dari kemarau kemarin yang nggak bisa melakukan penyiraman, nggak bisa melakukan apa-apa, akhirnya banyak yang mati ya. Tapi alhamdulillah teman-teman masih kategorinya masih sehat ya. Ini teman-teman ya, ini pembuktian ya. Saya tidak memilih-milih tanaman yang subur, yang buahnya banyak ya. Ini rata teman-teman ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini buah kedua nih teman-teman. Nah, maksud saya apa? Saya sampaikan atau saya tunjukkan ini pembuktian bahwa teori yang saya gunakan selama ini, teman-teman bisa lihat video-video saya bagaimana saya melakukan perawatan dan apa-apa yang saya lakukan perawatannya ya. Misalnya penyepraiannya saya gunakan apa-apa, itu teman-teman bisa lihat semua di video saya. Itu nggak pernah berganti teman-teman. Hanya itu aja yang saya gunakan ya. Hanya itu aja yang saya gunakan, yang saya praktekkan. Tapi faktanya alhamdulillah teman-teman ya. Nah, sampai hari ini teori yang saya gunakan itu nggak pernah meleset.
sepanjang cuaca itu bersahabat ya, sepanjang cuaca itu mendukung ya. Nih, ini teman-teman ya, nih lihat, saya nggak pilih-pilih teman-teman ya, nggak pilih-pilih tanaman yang subur banyak buahnya terus enggak ya, ini rata teman-teman ya. Nih, jadi maksud saya gini teman-teman, saya memberikan informasi ini sebagai petani, khususnya untuk petani pemula ya. Sekali lagi saya sarankan, saya tekankan, jangan terlalu ribet dengan teori-teori yang berkembang di luar sana. Karena kebutuhan dasar tanaman itu dari dulu sampai sekarang pun nggak pernah berubah. Nah, teori yang kita terima atau informasi yang kita dapatkan di luar sana itu semuanya rata-rata mengarah kepada satu pemahaman bahwa tujuan untuk semua teori-teori atau perkembangan teknologi yang ada itu tujuannya hanya satu teman-teman, rata-rata ya. Tujuannya hanya satu, yaitu menciptakan kesuburan tanaman. Nah, sementara tanaman itu enggak hanya butuh subur, tapi dia butuh sehat. Karena kalau subur itu belum tentu sehat, tapi kalau sehat yakin itu bisa menghasilkan produksi yang sesuai dengan harapan ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, saya sarankan khususnya untuk petani-petani pemula ya. Jadi jangan terlalu mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang berkembang di luar sana, karena pada intinya mereka semuanya mengarahkan ke tanaman itu untuk tumbuh dengan subur. Sementara budidaya yang kita lakukan itu bukan hanya untuk menciptakan sebuah kesuburan ya, tapi menciptakan hasil dari sebuah produksi tanaman yang sesuai dengan keinginan kita ya. Cabai misalnya, cabai ini kita nggak jual daun teman-teman ya, yang kita jual itu buahnya. Nah, sementara cabai ini rentan sekali ya, cabai rentan sekali terhadap hama dan penyakit ya. Nah, ketika tanaman itu hanya subur teman-teman, subur dan dia cenderung tinggi, itu berbahaya ya. Cabai kalau dia udah subur dari awal dan dia tinggi itu berbahaya. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, cabai kalau tumbuh dengan subur dari awal, kesuburannya itu terlalu subur dan dia batangnya tinggi, itu berbahaya. Sangat rentan sekali terhadap hama dan penyakit. Dan ketika dia terkena hama dan penyakit, ketika dia terinfeksi dan sebagainya, itu sulit untuk dikembalikan ke posisi normal ya. Karena apa? Karena pada dasarnya tanaman yang terlalu subur itu nggak sehat. Nah, itu pemahaman saya dan pengalaman yang saya lakukan seperti itu ya. Jadi ini teman-teman ya, ini tanaman saya nggak pernah nanam cabai itu tinggi ya. Paling tinggi itu sedada ya, setinggi dada ya, kurang lebih sekitar semeter lebih dikit lah ya. Itu kalau tanaman itu sudah semeter lebih dikit teman-teman, itu dipastikan ya, kalau buah kedua bisa gol, bisa selesai petik merah buah kedua, itu enggak meleset dari 1,5 kg, itu pasti itu. Yang sering terjadi itu 1,8 sampai 2 kilo teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini berdampingan tanaman ini semuanya pendek. Ini paling tanaman ini tingginya hanya kurang lebih sekitar 0,5 meter lebih dikit ya. Ini teman-teman ya. Ini sama teman-teman. Mau yang kanan juga sama nih ya. Jadi semuanya buahnya sama tuh. Ini buah kedua teman-teman ya. Ini rata nih teman-teman ya. Bukan saya memilih-milih untuk tanaman yang ini yang tanaman yang buahnya banyak terus subur saya ambil gambarnya tuh enggak ya. Ini rata nih teman-teman. Ini bukti teman-teman ya. Nih, semua rata tuh. Nah, ya kan? Jadi saya nggak memilih bahwa tanaman ini yang subur yang saya ambil gambarnya, saya sekedar berbagi konten, itu tidak ya. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin tahu atau ingin ikuti sistem budidaya saya teman-teman ya, bisa ikuti video-video saya ya. Jadi saya setiap aplikasi itu nggak pernah berganti ya. Jadi hanya itu yang saya gunakan, hanya itulah yang saya aplikasikan kepada tanaman ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 20 tahun lebih saya melakukan budidaya tanaman cabai ini dengan teori yang sama, dengan cara yang sama. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa terkontrol ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, jika ingin belajar, semoga bermanfaat, ikuti semua video saya, cek di video saya sebelumnya ya. Ini teman-teman ya, ini cabai yang luar biasa kemarin itu. Ini kalau kita nggak paham di perawatan dari awal, ini cabai ini udah tumbang ya teman-teman. Alhamdulillah ini buah pertama udah habis ya, udah mau habis ya.
Ini buah keduanya udah besar-besar lagi ya, udah sehat ya. Oke teman-teman ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Eh, jika ada pertanyaan atau ada koreksi, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bisa jawab. Seandainya bisa jawab, saya akan jawab ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.